Halo, perkenalkan nama saya Veronica Andai. Saya akan menjelaskan tentang gangguan keseimbangan asam basa. Pengertian dari asam adalah zat yang dapat memberikan ion hidrogen ke zat yang lain. Asam terdiri menjadi dua, yaitu asam kuat dan asam lemah. Asam kuat adalah zat yang secara cepat dapat melepaskan ion hidrogen ke zat yang lain, misalnya asam klorida. Asam lemah memiliki kekuatan yang lemah untuk melepaskan ion hidrogen, contohnya H2CO3. Sedangkan pengertian dari basa adalah zat yang dapat menerima ion hidrogen. Basa terbagi menjadi dua, basa kuat dan basa lemah. Basa kuat bereaksi kuat untuk berikatan dengan H+. Basa lemah berikatan dengan lemah dengan H+. Sedangkan keseimbangan asam dan basa adalah tubuh diatur oleh kadar hidrogen dalam tubuh, pengaturan kadar hidrogen tubuh, 1. Penyangga asam basa, 2. Pusat pernapasan, 3. Ginjal. Asam basa memiliki nilai normal. Normal pH dalam darah 7,35 sampai dengan 7,45. Kurang dari 7,35 sampai dengan 7,45 disebut asam atau asidosis. Sedangkan kurang dari 7,45 disebut alkalosis. Penyangga asam basa pengertiannya yaitu sistem yang menjaga tubuh tidak mengalami kelebihan asam dengan membuang hidrogen melalui ginjal dalam bentuk amonia. Lalu dalam hal ini urin yang kita keluarkan itu mengandung amonia. Mengapa urin perlu dikeluarkan? Urin karena supaya tubuh tidak kelebihan asam. Pusat pernafasan terdiri menjadi 4, yaitu pengaturan pembuangan karbon dioksida atau CO2 agar tubuh tidak mengalami kelebihan asam. 2. Saat tubuh kelebihan CO2, maka terjadi pernapasan yang dalam. 3. Sehingga kadar CO2 berkurang. 4. Akibatnya keasaman tubuh turun. 3. Ginjal. Saat tubuh mengalami kelebihan asam, maka kelebihan tersebut akan dikeluarkan bersama urin. Melalui pengeluaran urin, hidrogen berkurang, asam berkurang. Faktor-faktor yang mempengaruhi asam dan basa antara lain pola makan, aktivitas fisik, kondisi kesehatan seperti penyakit kronis, penyakit infeksi. 4. Lingkungan seperti polusi dan suhu. Fungsi ginjal dan paru-paru, hormon dan faktor genetik. Jenis-jenis gangguan: asidosis kelebihan asam, asidosis metabolik seperti kerusakan ginjal dan pada penyakit diabetes mellitus. Asidosis respiratori seperti pernapasan yang terlalu cepat. Alkalosis kelebihan basa, alkalosis respiratori pernapasan lambat. Alkalosis metabolik seperti muntah, penggunaan diuretik. Pemeriksaan diagnostik terdiri menjadi 5, yaitu pemeriksaan darah seperti pH, elektrolit, dan AGD. 2. Analisa urin seperti pH, protein, glukosa. 3. Pemeriksaan fungsi ginjal dan paru-paru. 4. EKG. 5. Fototoraks atau ronsen dada. Pelaksanaan medis terbagi menjadi 4. Asidosis dan alkalosis. Asidosis terbagi menjadi 4. Agrolisis penyebab dasar. Pemberian bikarbonat untuk asidosis metabolik. Pemberian oksigen untuk asidosis respiratori. Sedangkan alkalosis mengoreksi penyebab dasar. Pemberian asam untuk alkalosis respiratori. Pengobatan sistematik, pengurangan gejala. Pelaksanaan keperawatan terdiri menjadi 3, yaitu pengawasan,
pengawasan pemantauan pH darah dan elektrolit, pemantauan fungsi ginjal dan paru-paru, pengelola gejala. Terdiri menjadi 2, yaitu mengatasi mual dan muntah. Kedua, mengelola nyeri dan kelelahan. Ketiga, pendidikan pasien, pola makan keseimbangan, pengelola stres, aktivitas fisik teratur. Terus, kolaborasi dengan tim medis, pelaporan perubahan kondisi pasien, implementasi rencana perawat. Sekian dan terima kasih.